menampilkan kelinci, meregister event, lalu menambahkan basic body. Kode lengkapnya adalah nanti saya akan kasih dong, pasti saya kasih tempat download kode lengkap. Oke, di kode lengkapnya sama seperti tutorial tadi. Saya letternya kutu. Saya hanya menempatkan judul di posisinya, ini di posisinya yang berbahaya lah poin posisinya, dan tombol play di posisinya, lalu memberikan logic game start. Kalau baru mulai seperti ini berarti game belum di start. Setelah saya klik berarti game start, artinya semua objek akan bekerja dengan kampretnya. Ngagetin kucing. Oke, saya ulang. Yang saya lakukan adalah hanya menempatkan posisi-posisi ini pada koordinat X dan Y yang sesuai, lalu memberikan efek fisik pada kelinci, wortel, dan kotoran. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kelinci bisa melompat setelah ketemu sama benda berduri ini. Caranya gampang, itu adalah collision detection. Oke, jadi di sini saya menambahkan register di mana nyet? Register. Oke. Di sini saya ada fungsi namanya runtime at event listener collision on global collision. Jadi ada namanya local collision, ada namanya global collision. Saya di sini menggunakan global collision karena game sederhana. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Di event listener ini, jadi intinya runtime kapanpun meregister collision tumbukan, benda apapun itu, kalaupun ada tumbukan dia akan lari on global collision. On global collision di sini ada on global collision began, dimulainya sebuah event. Di objek-objek display saya memberikan nama objek. Kelinci saya kasih nama kelinci, platform saya kasih nama platform, kelinci, platform. Di sini contohnya adalah kelinci dan danger item. Dimana di sini setiap saya ingin menampilkan, saya memberi nama danger item. Di sini adalah pengecekannya, kelinci, danger item. Jadi apabila kelinci, danger item ketemu collide, objek satu ada kelinci, objek kedua ada danger item, ini ketemu, maka kelinci akan set linear velocity 1000 min 1250. Artinya ini 1000, dia di kanan jauh sana, min 1250 dia akan ada di jauh di atas. Jadi kalau setiap ini bertemu kelinci dan danger item, kelincinya akan terbang ke atas. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana sebuah objek ini muncul pada periode tertentu. Ada tai muncul, ada wortel muncul. Nah, ini ada wortel muncul. Oke, saya hindari, saya main dulu sebentar ya, iPad. Oke, di sini untuk itu ada namanya timer. Timer
span timer score. Timer span. Oke, timer spawn di sini adalah timer spawn sama dengan timer ini dari corona perform with delay 1000 millisecond ditambah mat random 1500 on item spawn kosong. Artinya adalah timer ini adalah sebuah fungsi dari corona yang pada setiap 1 detik ini millisecond, jadi 1 detik ditambah random bisa jadi maksimum 1 detik dan maksimum 2,5 detik. Dia akan setiap waktu 1 sampai 2,5 detik dia akan memanggil on item spawn dan akan berulang sampai masanya berakhir. Artinya 0 iterasi, tidak ada batasnya iterasi kalau 0 on item spawn. Jadi setiap waktu tertentu 1 sampai 2,5 detik dia akan memanggil on item spawn. On item spawn adalah sebuah fungsi di mana saya membuat fungsi random antara 1 dan 2. Kalau keluar angka 1 dia akan display new image wortel. Kalau dia selain 1 berarti display new image kotoran. Saat dia terbentuk saya langsung kasih set linear velocity min 500 diambil mat random 400. Jadi dengan kecepatan X 500 sampai dengan 900 ke kiri. Jadi ini langsung ke kiri dengan kecepatan random. Oke. Cukup sederhana kan untuk sebuah game iOS dan simple. Jadi nanti saya akan memberikan semuanya. Saya akan memberikan image, saya akan memberikan 1 lembar main.lua untuk bisa dipelajari. Untuk basicnya teman-teman atau semua atau kalian bisa melihat lagi video sebelumnya, artinya video ini dengan basic yang sudah saya berikan. Jadi basic yang saya sudah berikan saya akan ulang adalah bagaimana cara menampilkan sebuah objek di dalam sebuah objek di dalam display corona. Lalu bagaimana membuat objek ini berinteraksi secara fisika, membuat collision, lalu membuat aksi, membaca on tap, lalu score. Ini sebenarnya logik sederhana aja. Saya akan memberikan sebuah misteri lah bagaimana skor ini dapat tampil di situ. Intinya skor tampil dengan display.text, sangat sederhana. Oke, Corona Simulator ini setelah selesai hebatnya lagi. Ini kira-kira gamenya sudah selesai. Kita bisa namanya build iOS atau Android, cukup sederhana. Kita coba build iOS, dia loading, bla 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 bla, taruh di desktop. Build unlimited possibility. Dia akan perform build, dia akan connect ke internet, jadi harus punya koneksi internet. Ini adalah web data, koneksi internet saya. Cukup sederhana. Ini akan loading, lalu bla 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 bla, kotoran PNG compressing, bla bla bla, unlimited possibility. Untuk artnya sendiri saya menggunakan Inkscape di Mac. Code istilah want to sign key bla bla bla, allow. Untuk detailnya nanti akan saya berikan informasi. Always allow my friend.
iOS sukses. Upload show in Finder. Mana? Oke. Ini dia filenya. Oke, kalau kita close tidak di desktop ya, mungkin lebih. Mana sih? Mana sih? Nggak kelihatan. Jadi ada file yang get info. Sorry, laptop minjem 5 MB. Oke, .app. Setelah kita publish, kita akan dapat .app. Ini selanjutnya ada caranya untuk mengkonversi .app ini menjadi .ipa. Karena untuk iPhone kita menggunakan .ipa. Sangat sederhana kok, jangan khawatir. Itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi untuk sementara saya sudah memberikan tutorial untuk membuat game iOS sederhana. Oke, saya coba main lagi. Jadi buat teman-teman yang mau subscribe, jangan lupa subscribe di channelnya Kerap Klip. Lalu jangan lupa share kalau emang suka, dan yang penting dikasih tombol like kalau emang suka. Lah, tadi kayak gue udah bilang sebelumnya. Oke, sementara gue main, silakan menikmati. Oke, wassalam. Jangan lupa subscribe.